Hai kawan, telah terbit majalah Tempo edisi 5118 tanggal 20 hingga 26 Juni 2022. Saksikan videonya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan meminta Yandri Susanto merapat ke rumah dinas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa sore, 14 Juni lalu. Kepada Wakil Ketua Umum PEN itu, Zulkifli mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengundangnya ke Istana Negara setelah maghrib. Hari itu kabar reshuffle Kabinet Jokowi kian kencang. 2 jam setelah maghrib, Yandri dan nomor petinggi PEN menemani Zulkifli menghadiri puasa yang dijalaninya. Sambil makan bersama, mereka membicarakan hasil pertemuan di istana. Insya Allah kita besok diberi kepercayaan, kata Yandri menirukan ucapan Zulkifli saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Juni lalu. Desas-desus masuknya PEN ke kabinet sudah didengar para pengurus. Partai berlambang matahari terbit itu beberapa hari sebelum pelantikan menteri baru pada Rabu, 15 Juni lalu. 2 hari sebelumnya, Zulkifli mengumpulkan dan berkreasi dengan jajaran pengurus PEN. Menurut Yandri, dalam persamuhan itu Zulkifli mempertanyakan PEN yang tidak dipanggil presiden di tengah kabar perombakan kabinet. 3 petinggi PEN mengatakan Zulkifli Hasan sebagai pengisian kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ketua Dewan Pengurus Pusat PEN, Bima Arya Sugiarto mengatakan kepada kalangan internal partai masih mendengar bahwa Zulkifli akan mendengar Sofyan Jalil menjadi Menteri Agraria sejak 2016 hingga Senin, 13 Juni lalu. Pos Menteri Perdagangan baru dipastikan setelah Ketua Umum pulang dari istana. Jar Bima, yang juga wali kota Bogor, Jawa Barat. Zulkifli dilantik menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 15 Juni lalu. Ia memperkenalkan Muhammad Lutfi yang menduduki posisi tersebut sejak 23 Desember 2020. Jokowi mengklaim telah menimbang rekam jejak, pengalaman, dan manajerial para anggota kabinet. Presiden Wakil Ketua MPR itu memenuhi kriteria Menteri Perdagangan yang harus terjun ke lapangan untuk mengurus kebutuhan bahan pokok masyarakat. Meski tak mengungkap fakta, Jokowi ditenggarai mencopot Lutfi karena kisruh stok dan harga minyak goreng. Harga minyak sayur di berbagai daerah masih di atas Rp14.000 per liter. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Pemerintah kementerian sudah menggelontorkan subsidi dan memerintahkan perusahaan sawit memenuhi kewajiban pasokan minyak dalam negeri. Narasumber yang mengetahui rencana reshuffle Kabinet Jokowi mengatakan Presiden juga memperhatikan aspirasi pengusaha minyak goreng akibat kisruh tersebut. Kesimpulannya, Istana menganggap hubungan pengusaha dengan Lutfi telah terlanjur panas dan tak bisa diselamatkan. Karena itu, menurut sumber tersebut, tak ada jalan selain mengganti Lutfi. Adapun Zulkifli Hasan mengaku tak tahu alasan Presiden menunjuk dia sebagai Menteri Perdagangan. Itu hak Presiden, tuturnya selesai acara pelantikan di Istana Negara. Zulkifli kini memimpin lembaga yang mengelola budget Rp2,3 triliun pada anggaran dan belanja negara 2022 serta memperoleh penghargaan. Sejumlah narasumber yang mengetahui rencana perombakan kabinet mengatakan bongkar pasang menteri kali ini juga bertujuan memperkuat koalisi Indonesia Maju Gabungan, partai politik pendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin. Menurut mereka, Presiden Jokowi ingin meraup dukungan dari partai politik sebanyak-banyaknya agar pemerintah berjalan solid. Adapun PEN yang menyatakan bergabung sebagai pendukung sejak Agustus 2021 perlu posisi di kabinet. Istana pun menganggap PEN telah membuktikan kesetiaannya kepada Presiden. Pada Februari lalu, Zulkifli Hasan ikut menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan pemilihan umum 2024. Ketua DPP PEN Bima Arya membantah kabar tersebut.
Bima mengatakan partainya telah lama menjalin komunikasi intensif dengan Presiden. Terlalu sederhana jika langsung dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden, katanya. Bergabungnya PAN memperkuat barisan koalisi pendukung pemerintah. 7 dari 9 fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat kini merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini menguasai 471 kursi di DPR. Sementara itu, kekuatan oposisi tinggal 104 kursi yang terdiri atas fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Dua narasumber yang mengetahui penggantian menteri mengatakan Presiden Jokowi mencermati hasil survei mengenai sentimen publik terhadap isu reshuffle. Jokowi disebut-sebut memakai sigi Carta Politika sebagai pembenaran untuk mencopot menterinya. Survei Carta yang dirilis pada Senin, 13 Juni lalu mencatat 38,8% responden tidak puas atas kinerja para menteri dan 63,1% setuju jika Jokowi merombak kabinet lagi. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengklaim untuk mengetahui hasil, sigi lembaganya dipakai Presiden sebagai alat untuk melegitimasi perombakan kabinet. Ia menilai momentum antara pengumuman dan perombakan kabinet Jokowi kebetulan saja berdekatan. Presiden pasti sudah menghitung jauh-jauh hari, tutur Yunarto. Presiden Jokowi juga mengevaluasi kinerja para menterinya. Sejumlah narasumber yang mengetahui proses reshuffle mengatakan pencopotan 2 menteri kali ini karena dianggap tidak menyelesaikan masalah di lapangan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan Presiden Jokowi membongkar kabinetnya karena butuh penyegaran. Presiden ingin sejumlah masalah seperti pangan dan inflasi segera diatasi. Prioritas pada urusan minyak curah, pangan, dan energi, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Posisi Menteri Perdagangan awalnya disebut-sebut akan diberikan kepada Partai Nasdem. 2 petinggi Nasdem membeberkan informasi tersebut. Sebagai Nasdem merelakan posisi Menteri Pertanian yang kini diisi kader Nasdem, Syahrul Yassin Limpo. Sehari sebelum perombakan kabinet, Syahrul Santer dikabarkan bakal dicopot Jokowi. Narasumber yang sama bercerita, kalangan internal Nasdem membicarakan kemungkinan Enggartia Stolokita menjadi Menteri Perdagangan bila skenario pencopotan Syahrul terjadi. Enggartia Stolokita, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, pimpinan Kementerian Perdagangan pada 2016 hingga 2019. Hingga Sabtu, 18 Juni lalu, Enggartak menjawab pertanyaan yang dikirim Tempo. Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny Gerard Plate mengatakan perombakan kabinet sudah selesai sehingga tidak perlu membahas skenario kader Nasdem yang akan mengisi kursi Menteri Perdagangan. Dimintai konfirmasi mengenai instruksi Presiden, Syahrul menyebutkan akan berusaha menyelesaikan tugas tersebut. Selain merombak pos Menteri Perdagangan, Presiden Jokowi mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Posisi Sofyan diisi Hadi Cahyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia 2017 hingga 2021. Hadi dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Saat Jokowi menjadi wali kota Surakarta, Hadi komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo, Jawa Tengah. Purnawirawan TNI Angkatan Udara pernah tercatat sebagai sekretaris militer pada 2015-2016. Setelah pensiun dari dinas militer, Hadi tetap beredar di lingkaran satu Jokowi dengan menjadi komandan lapangan ajang balap MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sofyan Djalil mengetahui bakal dicopot sebagai menteri saat bertemu dengan Presiden di istana pada Selasa sore, 14 Juni lalu. Mula-mula Sofyan berterima kasih kepada Jokowi karena dipercaya menjadi menteri. Ia kemudian meminta maaf jika ada kekurangan selama menjadi pembantu Presiden. Tidak masalah, Pak Sofyan. Kerja bagus, kata Sofyan menceritakan ulang pesan Presiden. Menurut Sofyan, dalam pertemuan itu Jokowi tak membeberkan alasan pencopotan. Ia mengaku langsung menanyai Jokowi ihwal nama Menteri Agraria yang baru. Presiden mengatakan Hadi Cahyanto akan ditunjuk sebagai pengganti Sofyan.
Sesaat sebelumnya, Jokowi memanggil Hadi ke Istana Negara. Panglima TNI juga dipertemukan dengan Wakil Menteri Agraria yang baru, Raja Juli Antoni. Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu mengundang koleganya di partai, Surya Chandra, yang menduduki jabatan tersebut sejak Oktober 2019. Antoni mengungkapkan Presiden Jokowi memberi penugasan kepada Hadi dan dia saat bertemu di istana. Sebagaimana diberitahukan Antoni, Presiden memerintahkan Hadi serta jajarannya untuk memberikan pemberian sertifikasi tanah. Kami juga diminta fokus pada proyek Ibu Kota Nusantara agar jangan sampai terjadi konflik tanah di kawasan itu, tutur Antoni. Pengadaan lahan untuk pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, bermasalah sejak awal. Di lokasi ibu kota negara, berdasarkan hasil Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 73.000 hektare tambang batu bara dan 61.000 hektare penguasaan minyak dan gas. Luasan itu belum termasuk tanah yang diklaim oleh masyarakat adat di Penajam Pasar Utara. Selesai pelantikan menteri dan wakil menteri, Jokowi menyebutkan alasan memilih Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria. Menurut Presiden, Hadi punya keterampilan menguasai teritorial karena pernah menjadi tentara. Ia menilai Hadi juga sangat detail saat bekerja di lapangan. Pak Hadi harus menyelesaikan sengketa lahan, pembagian sertifikat, dan urusan lahan ibu kota Nusantara, kata Jokowi. Perombakan kabinet semula akan melibatkan kader PDI Perjuangan. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arief Wibowo mengungkapkan kinerja menteri dari partai Banteng baik saja. Maka Arief yakin kursi menteri untuk partainya tak berkurang. Menteri kami baik-baik saja, yang ada bahkan bisa tambah, ucap Arief pada Selasa 14 Juni lalu. 3 politikus PDI Perjuangan. Parnya mendapatkan tawaran bercerita tentang Menteri Pertanian, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Narasumber ini menyebutkan kursi Menteri Pertanian akan dipercayakan kepada Bambang Wuryanto, kini Ketua Komisi Hukum DPR. Adapun Oli Dondo Kambe yang menjadi Menteri Koperasi, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membantah kabar bahwa partainya akan memperoleh tambahan kursi menteri dalam reshuffle Kabinet Jokowi. Itu informasi yang salah, ujar Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat 17 Dapatkan harga Juni promo lalu. berlangganan majalah Tempo cetak diskon 25%, Rp165.000 per bulan atau Rp1.971.000 per tahun, gratis langganan Tempo digital, dan berhadiah tumbler. Informasi lebih lanjut hubungi 088210302525 dan 088225802626. Follow, like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terkini dari majalah Tempo.